saya Wilujeng Sumping di channel Ami. Jadi untuk video kali ini aku mau ngebahas soal brush. Jadi brush apa aja yang perlu kita punya, yang wajib kita punya untuk mendukung setiap kita bermake up. Mungkin kalian beberapa udah punya ya untuk brush, apalagi kalian yang udah sering make up. Tapi mungkin kalian buat para pemula nggak begitu tahu jenis-jenis brush atau misalnya bentuk-bentuk brush kayak gimana dan fungsinya untuk apa kayak gitu. Nah, di video ini aku mau jelasin jenis dan fungsi kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan rekomendasiin brush yang murah-murah, soalnya aku pengennya semua kalangan bisa, kayak anak sekolah, terus misalnya ibu-ibu ataupun pokoknya yang pengen brush murah tapi bagus dan berfungsi dengan baik. Pokoknya kalian wajib tonton ini, karena di setiap video aku seringnya rekomendasiin produk-produk yang murah-murah, rata-rata di bawah 100.000. Oke, bagi kalian yang penasaran jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @amiaminah_nf. Oke, just keep on watching, tonton sampai habis. Jadi untuk yang pertama, powder brush. Jadi untuk yang pertama itu yang harus kalian punya adalah powder brush. Jadi kenapa kalian harus punya powder brush? Kebanyakan kalau misalnya kayak kita mau make up itu lebih enaknya itu pakai bedak tabur kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian setelah menggunakan bedak tabur, kalian bisa merapihkannya menggunakan si brush powder ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya si brush powder ini lebih bagusnya itu yang besar, malahan kalau ada yang lebih besar dari yang bentuknya punya aku kayak gitu. Memang kalau misalnya yang lebih mahal juga memang ada, jadi belinya itu satuan, jadi bener-bener bulat banget, jadi nggak begitu seperti ini. Kalau aku kan bentuknya lumayan agak panjang kayak gitu, jadi nggak terlalu bulat kayak gitu. Kalau yang lebih bagus sih yang lebih bulat kayak gitu, tapi memang lumayan harganya. Nah, kalau aku di sini brush yang aku punya yang ini harganya kurang dari 100.000, dan aku bakalan kasih gambarnya di sini, dan untuk harganya juga aku bakalan kasih di description box. Jadi aku kasih tahu lagi di sini, aku menekankan bahwa meskipun harganya murah bukan berarti kualitasnya jelek ya. Nah, di sini meskipun harganya murah terus juga bentuknya nggak begitu bulat, selama ini berfungsi dengan baik ya oke-oke aja. Nah, di sini aku udah pakai lama banget, ini enak banget, jadi bisa menjangkau ke seluruh area. Bedaknya itu rata dengan baik seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama itu powder brush, ataupun ini juga bisa dipakai buat bronzer brush. Selanjutnya yaitu contour brush. Oke, jadi untuk contour brush aku punya seperti ini. Jadi ini flat brush tuh. Sebenarnya itu yang lebih bagus itu ini agak miring, flat kayak gini terus miring. Soalnya kan lebih biar bentuknya seperti ini kan, biar lebih nyaman. Tapi ini juga bisa tuh, ini juga aku sering pakai. Kalau misalnya kalian sering lihat video aku, kalian pasti sering lihat aku pakai si brush ini. Jadi ini enak banget sih ya, tuh membentuknya itu enak banget, terus juga langsung ngebentuk banget tuh kayak gini. Terus di area sebelah sini juga tuh, jadi nggak membaur kemana-mana karena si brushnya seperti ini, flat seperti ini tuh, jadi langsung tertuju pada tujuan yang ingin kita tuju. Dan bahkan ini juga bisa dipakai di area hidung, jadi ini benar-benar multifungsi nih. Oke, juga aku masih punya satu lagi ini buat nose contour brush. Jadi ini bisa dipakai di area hidung, karena area hidung itu kalau misalnya kita mau ngebentuk kontur hidung yang lumayan sempit kayak gitu, jadi biar hidungnya kelihatan benar-benar mancung kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai nose contour brush kayak gini tuh, tipis flat kayak gini kan tuh. Jadi enak banget tuh, kalau misalnya aku juga sering pakai kayak gini tuh. Oke, jadi untuk yang kedua itu tadi contour brush yang buat di sebelah sini, dan contour brush yang buat di area hidung.
Jadi untuk brushnya seperti ini ya. Mau kasih tahu, sorry ya kalau misalnya ada suara berisik di sekitar sini, soalnya aku lagi sama anak aku dan anak aku lagi mainin make upnya aku kayak gitu, jadi sorry banget kalau misalnya berisik. Oke, selanjutnya yaitu highlighter brush. Nah, untuk highlighter brush di sini aku ada dua. Nah, jadi yang satu yang pipih seperti ini, yang flat banget kayak gini, dan yang satunya kayak gini. Dari sini panjang terus ada agak mancung sedikit. Agak mancung sedikit kayak gini tuh. Nah, aku seringnya sih pakai yang ini, soalnya nggak tahu sih aku enak banget kalau pakai yang ini. Ini juga bisa menjangkau di bagian ujung mata sini tuh kayak gitu. Kalau misalnya ini kan cuma di bagian area sini doang. Nah, kenapa kalian perlu punya si highlighter brush ini nih? Karena kalau misalnya kalian pakai highlighter kan, kalau misalnya pakai tangan sih bisa, aku juga sering pakai tangan, tapi lebih praktis aja pakai si highlighter brush ini. Jadi kalau misalnya yang ini kalian bisa pakai kalau misalnya di bagian sini tuh, terus juga bisa lanjut ke bagian sini, terus juga untuk bagian sininya juga enak, langsung kayak gini set kayak gitu. Terus kalian juga bisa kalau misalnya di bagian hidung kayak gini kan set kayak gitu. Misalnya kalian nggak punya yang kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya ini lebih bagus. Kalau misalnya aku pakai di highlighter di bagian sini, kayak gitu. Terus juga di bagian sini juga. Cuma ini areanya menjangkau areanya cuma sedikit ya. Kalau misalnya yang tadi kan bisa panjang kayak gitu, kalau ini sedikit. Nah, ini bagus. Aku juga nggak nyaranin kalian pakai yang mahal ya. Ini juga aku belinya murah sekitar 40.000 tapi dapat 12 kalau nggak salah. Nanti kalian bisa lihat fotonya di sini. Dan bakalan kasih harganya di description box dan beserta tokonya juga. Aku biasa beli di shop. Kenapa aku nggak nyaranin yang mahal? Karena yang murah juga masih banyak dan bagus-bagus dan berfungsi dengan baik. Ini berdasarkan pengalaman aku. Oke, dan aku mau kasih tahu kalau misalnya kalian nggak punya highlighter brush, kalian bisa gunain yang ada di rumah. Misalnya kalian seperti ini, kalian bisa kasih jepit seperti ini. Kan jadi bentuknya seperti ini ya, tuh jadi pipih seperti ini. Jadi kalian bisa gunakan buat highlighter tuh kayak gini. Aku juga kadang sering pakai si brush ini. Ini dia, ini untuk blush on brush. Nah, untuk blush on sih sebenarnya macam-macam, tapi aku lebih suka yang bentuknya seperti ini tuh. Jadi agak mancung sedikit di atasnya kayak gitu. Nah, ini untuk blush on brush. Nah, jadi aku kalau misalnya keseringannya kalau pakai blush on itu di area sebelah sini tentunya kan ya. Kadang juga aku di area sebelah sini juga. Jadi di cuping hidung doang. Jadi kadang jarang nyebrang ke sini. Jadi di cuping hidung doang. Terus di bagian dagu itu aku seringnya. Kalian tentunya pasti punya ya blush on brush kayak gitu, dan aku saranin yang bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu 2-in-1 brush atau multifunction brush. Nah, jadi seperti ini. Kenapa kalian perlu punya brush yang seperti ini? Karena ini enak banget ya. Jadi ini bisa kalian gunain untuk pakai eyebrow powder atau eyebrow pomade menggunakan si brush yang seperti ini tuh. Brush yang seperti ini ya, kayak gini. Terus kalian merapihkan si alis itu menggunakan spoolie yang seperti ini. Nah, kenapa aku wajibkan kalian punya si spoolie ini? Karena menurut aku
ya nggak enak banget sih kalau misalnya nggak dirapihin dulu alisnya sebelum pakai alis, sebelum pakai pensil alis. Terus juga setelahnya pakai pensil alis kan harus dirapihin banget kayak gitu ya si alisnya. Kalau nggak dirapihin kan jelek banget sih kayak gitu. Terus juga yang kayak gini juga bisa dipakai di bagian area sebelah sini tuh, menjangkau banget. Next untuk yang selanjutnya, next juga selanjutnya kan. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu blending brush. Jadi blending brush itu berfungsi untuk membaur bagian-bagian si eyeshadow yang harus kalian ratakan kayak gitu. Misalnya pertama aku kasih warna merah dulu kayak gitu di bagian crease kayak gitu. Tentunya itu harus menggunakan blending brush. Jadi warnanya itu membaur dengan baik. Jadi nggak ngeblok banget, nggak mendok. Jadi untuk blending brush seperti ini untuk bentuknya. Jadi di sini aku juga punya yang seperti ini, cuma ini memang terlalu lentur banget. Ini terlalu lentur banget dan terlalu panjang banget. Jadi kalau misalnya untuk membaur itu tuh, jadi gimana ya, agak nggak enak banget kalau misalnya yang ini. Yaitu pensil brush. Jadi kayak begini bentuknya. Nah, jadi untuk si pensil brush ini bisa dipakai buat highlighter di bagian sebelah sini juga bisa. Terus juga kalian bisa pakein eyeshadow kalau misalnya kalian mau bikin cut crease kayak gitu. Jadi di bagian sebelah kelopak matanya tuh kalian bisa pakai. Terus juga kalian bisa pakai buat di bagian ujung-ujung sebelah sini kayak gitu. Ini bisa juga multifungsi kayak gitu ya. Nah, yaitu flat brush seperti ini atau juga flat brushnya seperti ini. Nah, biasanya aku gunain si flat brush ini buat totolin bikin foundation kayak gitu. Kalau enggak juga buat bikin mengkoreksi alis kayak gitu, pakai concealer kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya aku mau bikin cut crease, kasih concealer di bagian matanya menggunakan flat brush seperti ini. Jadi ini bener-bener bagus banget dan berfungsi banget. Oke, juga untuk yang selanjutnya kalian bisa menggunakan foundation brush. Nah, kalau misalnya kalian yang suka menggunakan foundation brush, kalian wajib banget punya foundation brush. Nah, dikarenakan aku nggak begitu suka kalau misalnya menggunakan brush untuk foundation, jadi aku sukanya pakai beauty blender. Jadi aku nggak punya. Nah, kalau misalnya kalian pengen punya, nah aku kasih lihat gambarnya seperti ini. Oke, jadi segitu dulu untuk video hari ini dari aku. Semoga kalian suka dan semoga menginspirasi. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga. Oke, see you on my next video.